Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang kami cintai karena Allah Ta'ala, insyaallah. Yang pertama dan utama, saya selalu mengingatkan buat diri kami pribadi dan anda sekalian untuk senantiasa tidak berhenti bersyukur hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena Allah Ta'ala telah memberikan begitu banyak kepada kita nikmatnya yang tidak bisa kita hitung jumlah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kalau seandainya seseorang itu mau menyadari, seandainya seseorang itu bahkan mau meyakini, sekiranya dari semua waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam kehidupan kita di dunia ini, lalu kita habiskan waktu tersebut untuk melakukan amal kebaikan, ini sekiranya saja, ya amin, Allah Ta'ala karuniakan kita seumur hidup kita melakukan kebaikan sampai menjelang kematian. Harusnya kita sadar akan satu hal, seluruh kebaikan yang kita kerjakan tersebut tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya ada seseorang nih, dari dia kecil ibadah terus, remaja dia sholat, dia belajar agama, sampai dia kemudian di usia detik ini dan bahkan menjelang kematian, dia berada dalam ketaatan terus. Gak pernah dia melakukan dosa-dosa besar, gak pernah dia berbuat syirik, gak pernah dia kemudian durhaka sama orang tua, gak pernah lah menyentuh dosa besar. Kalau dosa kecil kan gak mungkin kita berpaling, ya gak mungkin kita gak jatuh kan. Karena Nabi mengatakan kulul insan atau kulul bani Adam khata', semua anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Misalnya pun ada seseorang di antara kita yang melakukan serangkaian ketaatan, bahkan dia hiasi amal itu dengan ilmu sampai menjelang kematian, sadarilah dan yakinilah apa yang dilakukan dia atau kita itu gak sebanding dengan semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan sadarlah jamaah, ketika kita ini bisa melakukan satu amal soleh atau kebaikan, itu sejatinya pertolongan Allah. Karena Allah telah memberikan sebagian sekian yang sangat kecil dari rahmatnya, sehingga kita duduk di pagi hari ini, di majelis ini, di waktu duha ini. Ini adalah tentunya pertolongan Allah. Maka kenapa dulu pernah saya singgung, kenapa kalau keluar rumah itu kita harus baca doa ini? Karena kita nisbatkan semua perbuatan itu dari Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah, aku berserah diri kepadanya. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan kemampuan sedikit pun, kekuatan sedikit pun kecuali hanyalah dari Allah. Artinya harus kita sadari jamaah, semua ini adalah nikmat dari Allah. Bahkan si fulan yang saya katakan tadi, mudah-mudahan itu kita yang gak pernah maksiat dosa-dosa besar,
Sampai detik ini dia beramal dengan ilmu, sampai nanti menemui kematiannya pun dia di atas kebaikan. Demi Allah ketika itu ditimbang amal kebaikan dia dengan kenikmatan yang Allah telah curahkan sama dia seumur hidup, gak akan ada sebanding dengan kenikmatan Allah. Itulah kenapa Allah punya sifat, punya asma dan sifat Ar-Rahman. Allah tuh maha pengasih, yang rahmatnya al-wasi, sangat luas. Ya, maka kita ini jamaah di kesempatan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan ketika kita dapat nikmat seperti ini harus diutarakan, dan itu kan perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di ujung surah apa itu? Surah apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu surat apa? Mas Al-Baqarah, surah Ad-Duha kan? Betul nggak? Ad-Duha nggak? Dan adapun wa amma bi ni'matika, dan adapun nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu, fahaddits. Dan adapun nikmat yang telah berikan kepadamu dari Rabbmu, fahaddits, maka utarakanlah, ucapkan. Termasuk detik ini, kalau kita tadi menyadari dan menyampaikan, ya Allahu Jalla wa'ala telah memberikan banyak hal sama kita. Sampai pun kita duduk di sini ini karena pertolongan Allah. Maka jamaah yang dimakan oleh Allah, semoga saja rasa syukur yang kita akui detik ini sebagai muqaddimah kajian pagi hari ini sampai nanti selesai insyaallah. Semoga saja ini bagian dari kenikmatan yang kita akui, kita ucapkan, kita insyaallah akan wujudkan dengan amal soleh setelahnya. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kenikmatan ini hingga sempurna kita berjumpa dengan Allah di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Baik jemaah, kita lanjutkan pembahasan Kitabul Jami'. Kali ini kita akan masuk bab yang baru, yakni az-zuhdu wal wara'. Bab zuhud dan wara'. Ini subbab yang ketiga ya. Betul kan ya? Ini kita udah masuk bab yang ketiga. Kalau bab pertama tentang adab, bab yang kedua kita al-birru was-silah, kebaikan dan silaturahim atau birrul walidain dan silaturahim. Ini bab yang ketiga, kita akan membahas zuhud dan wara'. Jadi zuhud dan wara' ini merupakan adalah tazkiyatun nufusnya kitab ini, atau tasawufnya kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi kita telah sampai pembahasan zuhud dan wara' ini, berarti pembahasan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan hati, atau pembahasan tasawuf bahasa ulama-ulama hari ini ya. Jadi nanti ini insya Allah kita akan belajar untuk ngoncei hatinya masing-masing. Tahu Bu, dioncein Bu, ditelanjangi ya. Jadi kita menelanjangi diri sendiri ini. Jadi kalau kita bahas ini nggak usah lihat orang lain, ya. Karena kita udah bahas satu kaidah yang dibuat oleh para ulama dengan menukil firman Allah. Dulu pernah, bahkan sering saya sampaikan ayat ini, saya singgung. Kenapa kita harus ngurusi diri sendiri? Karena Allah Ta'ala itu telah memberikan satu kaidah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jikalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Surah Al-Isra ayat ke-7. Wa in asa'tum falaha, dan jikalau kamu berbuat maksiat, itu ya untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau bahasa kaidahnya ulama apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu setimpal dengan amal perbuatan kita. Yakin enggak Bapak Ibu? Balasan dari Allah itu setimpal dengan amal perbuatan kita, yakin enggak? Yakin. Ya, ini nanti kita berdoa sama Allah ya. Semoga kajian kita ini nanti diberi karunia bisa punya meja untuk nulis. Kasihan. Kayaknya kita punya meja kayaknya. Nah, yang dulu meja udah hilang. Oh, dibawa yang punya. Iya, besok kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan nanti ada meja yang bisa dipakai. Kasihan ibu-ibu sampai gini. Mudah-mudahan ada meja, jadi
ada rezeki, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih. Saya doakan ya, meja-meja kecil aja, kan amal jariah itu ya. Nanti tafadhol jamaah siapa yang mau fastabiqul khairat, besok kalau ngaji meja-meja kayak gitu aja tuh. Saran saya malah meja kayak gini enak ini. Nanti kalau ini kan nggak banyak makan tempat, jadi nanti ditumpuk-tumpuk malah jadi inventarisnya kepanitiaan kajian atau masjid itu, biar nanti bagus nulisnya gitu. Ya, saya doakan nanti ada rizki dari Allah, amin. Ya, kenapa saya ngomong gitu? Karena seorang guru harus begitu memperhatikan muridnya. Jadi nggak hanya sekedar materi ya. Karena ulama terdahulu tuh kalau ngajar tuh ngaten Bapak Ibu. Sebagaimana saya sudah sampaikan dulu, Imam Hanafi itu sangat perhatian sama murid-muridnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita membahas tentang apa ini? Tazkiyatun nufus atau tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahasa kerennya itu tasawuf garis lurus. Jadi kita membahas tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Tapi kita akan lihat dulu apa itu makna zuhud dan wara', biar kita nggak salah paham. Soalnya banyak beredar di luar itu zuhud itu adalah orang, ini beredar di luar ya, ini salah nih. Makna zuhud ini salah. Ada yang memaknai zuhud itu begini, yakni dia meninggalkan dunia, fokus ibadah saja gitu. Ya kan, fokusnya ibadah mulu, ditinggalkan dunianya. Ya. Jadi dia nggak peduli dengan dunia. Dia yakin memang benar rizki kan sudah dijamin sama Allah. Jadi kita ini fokus ibadah aja. Bahkan ada yang mereka tuh membujang gitu ya. Lah apa bedanya dengan rahib-rahib Yahudi dengan rahib-rahib Nasrani? Allah yahdihim, semoga mereka diberi hidayah sama Allah. Nah, ini kita akan bahas apa yang dimaksud az-zuhdu atau zuhud dalam pembahasan ini. Di sini Masya Allah ya jemaah, kita akan belajar pelan-pelan makna dari zuhud atau zuhdu. Atau ada kalau dari bahasanya zahida yazhudu ya. Zahida yazhudu itu ada, atau zuhdu juga boleh. Kita berbicara tentang zuhud. Di sini ulama, saya baca ya, ini tulisannya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam. Kita akan belajar pertama dulu poinnya, definisi dulu ya, definisi dari zuhud. Kalau zuhud itu masdar dari zahida fi syai'. Jadi zahida itu maknanya itu sebenarnya meninggalkan. Jadi zuhud itu secara bahasa itu artinya meninggalkan atau menolak ya. Bisa meninggalkan, kemudian juga penolakan, atau bahasa lain juga tidak menginginkan. Jadi itu secara bahasa itu zuhud itu definisinya berasal dari kata ada zahida pakai zahida fi syai', atau juga dalam kamus itu ada yang disebut zuhdu. Jadi maknanya apa tadi? Meninggalkan, penolakan, atau apa? Tidak menginginkan. Saya mau tanya, kalau dari sisi bahasa, tidak menginginkan apa harus kemudian ditinggalkan semua? Nah, meninggalkan itu apa harus meninggalkan semua? Enggak. Saya mau ingin meninggalkan dunia ini. Ya udah kau tinggal aja lah dunia ini, jangan tinggal di sini. Lucunya mereka itu kalau zuhud itu saya mau meninggalkan dunia. Lah kenapa kamu masih hidup? Ya kan aneh-aneh aja. Ya. Karena di sini az-zuhdu itu maknanya zahida fi syai', meninggalkan sesuatu hal. Maknanya itu kalau dari bahasa tadi meninggalkan, tidak menginginkan, apalagi tadi penolakan. Fi syai' dalam satu hal. Dalam sesuatu. Nah, itu dari sisi bahasa ya. Kemudian ada lagi yang dimaknai yang kedua, bimakna tarkuhu wa a'radu anhu. Yakni makna zuhud juga itu sebagaimana saya katakan tadi ya, sama-sama. Yakni apa? Meninggalkan atau melepaskan, sama-sama. Maaf, nggak usah dicantumkan. Kalau yang lupa ini sama ternyata. Zada yazhudu sama. Jadi maknanya tadi apa? Meninggalkan, penolakan, tidak menginginkan. Nah, sekarang secara istilah. Kalau tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Ternyata secara istilah ini,
kata para ulama, dikatakan alladzina ja'u min ba'dihim fi tafsir zuhdi ala aqwali katsiratun jiddan. Banyak banget jemaah. Jadi kata Syekh, telah datang banyak sekali penafsiran makna zuhud. Banyak banget. Menurut komentar para ulama. Lah kalau kita mau komentar para ulama, yang kita ambil itu yang lebih salaf atau yang lebih kekinian. Kekinian itu khalaf. Kalau bahasa salaf itu kan zaman old, tempoe duluwe. Kalau khalaf itu berarti kekinian atau milenial gitu ya. Nah, kita mau pilih mana nih? Tentunya kalau makna zuhud yang kita pilih yang ulama khalaf atau ulama salaf? Salaf ya. Salaf berarti yang terdahulu. Siapa kalau salaf itu? Ya para sahabat. Kalau salaf pertama ya jelas para nabi dan rasul ya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini generasi salaf namanya. Nah, walaupun nanti ada yang membatasi sampai sekian ratus hijriah misalnya gitu. Ada lagi yang mendefinisikan. Boleh nggak kita ngambil pendapat ulama khalaf, ulama akhir dalam makna zuhud? Boleh, dengan catatan dia bersandar kepada pendapat ulama-ulama yang lebih senior. Paham ya? Jadi kita jangan meninggalkan juga ulama hari ini loh. Terus ulama hari ini ditinggalkan, kita belajarnya dari siapa? Paham ya? Termasuk Imam Ibnu Hajar Asqalani. Setahu saya ya, semoga Allah Ta'ala ampuni saya ketika saya salah menyebut. Imam Ibnu Hajar Asqalani penulis kitab Bulughul Maram ini termasuk ulama khalaf setahu saya. Ya, paham ya? Kalau Imam Bukhari itu umat salaf itu. Nah, Muslim itu kan generasi tabi'in. Nah, kita akan lihat di sini. Kita lihat menurut sebagian ulama salaf dan khalaf, tentunya yang salaf. Dulu yang pertama, apa makna zuhud dalam pengertian istilah ya, atau secara definisi zuhud secara istilah itu bahasa mudahnya. Yakni apa? An-zahada insrafu, an-zahada israfu 'anil raghbati fi syai'in lama huwa khairum minhu. Maknanya apa sih? Zuhud itu memalingkan tujuan atau motivasi, memalingkan harapan, memalingkan suatu harapan atau motivasi kepada sesuatu yang lebih baik. Itu maknanya. Jadi memalingkan suatu harapan atau suatu tujuan gitu ya. Motivasi, memalingkan suatu harapan atau motivasi kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Yang kedua, wa huwa zuhdu fima yushghalu 'anil akhirah. Dan zuhud itu adalah fima yushghalu 'anil akhirah, di dalamnya menyibukkan perkara-perkara akhirat. Minaz zuhdi fid dunya, daripada kehidupan dunia. Saya ulangin ya. Menyibukkan perkara-perkara akhirat daripada perkara dunia. Udah? Itu makna zuhud. Dari sisi definisi. Ini dulu, nanti baru kita nanti tahu ya dalil-dalilnya, perkataan ulama. Saya ulangin yang kedua tadi apa? Menyibukkan diri dari menyibukkan diri dalam perkara-perkara akhirat daripada perkara dunia. Kalau dari situ aja berarti perkara dunia ditinggal nggak? Enggak. Yang ngomong ditinggal siapa? Ulama mengatakan menyibukkan di perkara akhirat dibandingkan perkara dunia. Dibandingkan. Berarti kan perkara dunia nggak ditinggalkan. Nah kalau ditinggalkan nanti bapak-bapak nggak ada yang kerja pak. Padahal kerja itu termasuk jihad. Jihadnya seorang suami. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada, ma yusibul muslima, tidaklah tidaklah seorang muslim tertimpa dari rasa letih. Kita udah pernah bahas itu. Dari sakit, dari gundah gulana, dari kesedihan, dari bludrek, gangguan dari orang, sampai tertusuk anggota tubuhnya dengan duri sekalipun, kalau dia sabar dan ikhlas, itu adalah kafarat dari dosa-dosa kecilnya. Wajib tuh. Jadi bapak-bapak ini kalau capek, sama ibu-ibu juga melayani suami, kita udah bahas kemarin ya, ngerawat anak dan seterusnya, lelah,
ikhlas dan sabar, rontok dosanya. Tapi kalau tahu ini perintah Allah. Tapi kalau dia lakukan itu karena saya cinta sama suami saya, karena cinta saya sama istri saya, bukan karena perintah Allah dan niat yang bukan karena Allah semata, ya ini nggak sampai jadi amal solih. Ya karena makhluk. Makanya ibu-ibu akhiri itu cinta yang sepenuhnya kepada pasangan. Cintailah mereka karena Allah. Jadi kalau mencintai mereka sepenuhnya zatnya, nanti nggak dapat pahala. Ya, mencintai karena Allah itu butuh proses. Jadi kalau mencintai karena Allah itu kekurangan dan kelebihan itu kelebihan itu biasa saja, kekurangan itu tidak dianggap. Karena dia mencintai keseluruhan dia itu karena siapa? Allah. Sama kan mencintai anak-anak karena Allah kan sama. Akhirnya apa? Uzurnya panjang. Lanjut. Kemudian kita masuk di poin berikutnya, bukan poin ketiga ya. Kalau tadi kan makna zuhud secara bahasa dan definisi, secara bahasa dan istilahiyah. Sekarang kita berbicara tentang zuhud terhadap dunia. Apa makna zuhud terhadap dunia? Harusnya Bapak Ibu sudah paham. Dari bahasa tadi harus sudah paham. Makna zuhud itu apa? Yakni minaz zuhdi fid dunya wa syu'uniha wa raghbati fil akhirati wal i'dadi laha wa yudkhilu fi dhalika az-zuhdi fil harami wal makruhati wa ba'dul mubahati allati qad tashaghulu 'anil akhirati wal qiyamu bil amali salihah. Apa Ustaz artinya? Tak ringkas. Jadi orang yang kata saya zuhud terhadap dunia, mereka motivasinya seperti kembali definisi istilah tadi. Motivasinya, harapannya kepada akhirat itu begitu besar. Sehingga mereka bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang dimakruhkan. Makruhkan itu apa? Makruh itu makna makruh itu apa, Bu? Kalau fikih makruh itu ditinggalkan tak berdosa, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Nah ini dalil yang dipakai sebagian yang memakruhkan hukum rokok. Ya. Padahal Majelis Ulama Indonesia sudah sepakat rokok ini, dukhan ini haram. Nah, kemudian turunannya ada makruh. Nah, gini. Haram kalau di depan umum, makruh kalau sendiri. Hukum asalnya itu haram. Majelis Ulama Indonesia sudah keluar fatwa. Pertama hukumnya haram, yang kedua turunannya. Haram kalau di depan umum, makruh kalau sendiri. Haram di depan umum kalau makruh sendiri. Ya nggak apa-apa kalau yang mau pakai hukum yang ini silahkan. Kalau saya termasuk minimal mubazir lah itu. Bakar duit sama bakar jantung gitu. Tapi saya nggak ngelarang orang ya. Silahkan mau nyimeng ya silahkan. Saya nggak ngelarang orang. Seorang dai itu hanya mengingatkan. Ya. Apa urusan kita kalau orang nyimeng bab jemaah? Hah? Urusan kita enggak? Enggak. Kalau dia untuk diri dia sendiri ya. Yang paling gedek saya itu, saya enggak akan ngelarang orang merokok. Yang paling gedek tuh merokok di tempat umum, kita lagi di situ. Lagi masa Covid. Paham enggak sih? Kalau itu lebih cepat nyampe Covidnya. Tapi kenapa rokoknya enggak dipertegas? Karena fulus. Paham Bapak Ibu? Ya coba kalau merokok itu di stop se-Indonesia. Yakin saya Covid cepat selesai. Betul nggak? Kira-kira Covid cepat nyampe nggak dengan asap rokok itu, saya mau tanya. Nyampe nggak? Ya iya kan podoenya, set ngono. Ini kayaknya bisa tembus kok. Ini walaupun saya pakai saya tebel ini, itu kadang bau parfum aja tembus kok. Paling udah tebel mana sama itu? Tebel ini kan? Berarti saya sehat ya? Kalau mencium parfum saya masih sehat ya? Alhamdulillah. Kalau nggak bisa nyium sesuatu, wah itu bahaya. Bahaya untuk istirahat maksudnya. Taib. Sampai mana kita tadi? Jadi dia memotivasi atau tujuan zuhudnya itu motivasinya, harapannya kepada akhirat itu sangat banyak. Sehingga dia berusaha meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah dan yang dimakruhkan oleh Allah. Makruh itu kalau dari sisi bahasa itu dibenci. Kalau fikih berarti tadi ya,
Kalau fikih tadi apa? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tak berdosa. Tapi kalau urusannya ini bahasa, makruh itu berarti dibenci, makruhat. Wa ba'dul mubahat. Bahkan orang yang zuhud itu bukan hanya dia meninggalkan yang haram dan yang makruh, sebagian perkara-perkara yang diperbolehkan pun dia tinggalkan. Sebagian perkara-perkara yang mubah diperbolehkan pun dia tinggalkan. Dan qad tajghulu 'anil akhirah wal qiyami bil amali salihah. Bukan hanya dia itu meninggalkan yang haram, yang makruh, sebagian yang mubah atau yang boleh, juga mereka kemudian menutup hal yang ditinggalkan tadi itu dengan sibuk kepada amal-amal akhirat dengan membangun sekian banyak amal-amal ketaatan. Itu namanya apa? Zuhud. Berarti di sini nanti kita akan paham dan pernah saya singgung. Berarti kalau orang punya mobil bagus, rumah bagus, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi bujunya enggak usah banyak gitu. Tapi terserah deng. Gitu ya. Apakah itu tidak termasuk zuhud? Jangan dikatakan kemudian dia itu tidak zuhud. Bisa jadi orang yang kayak gitu tuh lebih zuhud dibandingkan kita yang biasa-biasa saja. Sekarang gini dong Pak, Bu. Kalau dibilang orang sugembel gedu itu dibilang tidak zuhud, jawabannya secara logika aja secara analogi itu sederhana banget. Sekarang yang ngasih kaya dan miskin siapa? Allah kan? Bisa nggak seorang hamba di antara kita menghalangi rizki itu datang sama kita? Lah kalau misalnya ada orang sugembel gedu deknya dikei duit nyoh, seperti bagaimana udah saya katakan tuh contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya udah pernah cerita kalau nggak salah. Di Mekah tuh ditinggal hartanya. Sampai ning Madinah tuh yang memang takdirnya wong suge, lahir ke memang jadi suge. Dipersaudarakan sama Allah dan Nabinya dengan sahabat yang paling kaya di kota Madinah. Ditawarkan pilih kebun korma yang mana. Bahkan sebagian istrinya disuruh milikin dia. Pilih kamu istri saya yang mana. Wah enak banget ya. Istri aku kon milih. Tapi kan Abdurrahman bin Auf nolak. Artinya memang garis takdir dia memang suki. Lah masa kemudian sekaya Abdurrahman bin Auf atau orang-orang kaya hari ini tidak bisa dikatakan zuhud? Lah ini makanya gagal paham karena dari makna ini aja mereka nggak ngerti gitu loh. Kan cuman jelas itu motivasinya, harapannya kepada akhirat sangat besar gitu kan. Kemudian meninggalkan perkara yang haram, perkara yang makruh dan sebagian perkara yang boleh dan menyibukkan diri untuk kepentingan akhirat dengan memperbanyak amal-amal ketaatan. Bisa nggak orang sugembel gedug itu melakukan hal demikian? Bisa nggak? Malah peluangnya lebih besar. Paham maksud saya? Jadi jangan katakan orang yang turun dari mobil mewah mentereng lalu ini nggak zuhud, terlalu. Itu kan kacamata kita yang status maaf ekonominya kita di sini. Kalau status yang sesama mereka mungkin yang kita pandang itu kelas di bawah. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita contoh yang di Dubai. Yang mereka mobilnya itu ono emas yang pesawatnya itu juga balut ada emas di dalamnya. Itu kan yang nggak 1-2 orang tau jamaah. Bahkan kita tahu kan ya, mereka itu mobil polisinya aja Lamborghini kok. Lamborghini jadi mobil polisi. Neng kene Mazda, alhamdulillah. Zaman bin malah mobilnya apa tuh? Kijang tua kan zaman dulu polisi toh. Hah? Hyundai ya, dulu Hyundai ya. Bukan Kijang kotak. Kijang buaya. Kijang kok ono buaya nih maksudnya piye iki Mas Endar? Kijang buaya. Oh ya wis tak tompo wae lah. Lah di sana loh. Nah, mobil polisi pakai Lamborghini gitu. Artinya apakah mereka juga nggak dikatakan kemudian bisa zuhud? Belum tentu juga. Walaupun nanti akan terlihat kok. Yang hulu berlebih-lebihan, yang masa juga mobil dikasih emas ya itu kan berlebih-lebihan menurut saya. Ya itu berlebih-lebihan gitu. Faham Bapak Ibu sampai di sini? Lihat definisi dulu ya. Paham ya? Baik. Hampir rata-rata sama. Bahkan definisinya lagi zuhud dunia itu, berarti poin keberapa nih?
Zuhud dunia loh. Zuhudnya dunia, bukan zuhud. Kalau zuhud tadi kan bahasa istilah ya. Lalu zuhud dunia ada berapa poin? 1 apa 2? Jadi 1 semua? Wes jadi 1 apa wes? Lanjutannya. Zuhud itu juga zuhud dunia itu apa? Wa yastaghniya amma fi aidin nasi bil bai'i wasyara'i wa zara'ati was sana'ati wa nahwi dzalik. Jadi zuhud terhadap dunia ini dari sisi bahasa, mereka adalah orang-orang yang mencukupkan diri dari apa yang dimiliki manusia. Dalam kurung apa? Ndak pengenan. Ini buat ibu-ibu agak susah kalau masih bergabung di barisan sosialita. Nah, kalau ibu-ibu sosialita tuh masih gabung itu susah untuk zuhud. Karena apa? Mereka tuh mencukupkan diri amma fi aidin nas. Mereka mencukupkan diri dari apa yang dimiliki orang lain. Apa yang di tangan orang lain, berarti tidak pinginan itu bahasa, ya kan ya? Dan udahlah cukuplah segini. Itu zuhud itu. Dia bisa beli, bisa, tapi enggak lah. Beda ya kalau butuh ya. Beli karena butuh atau beli karena pengen sama, beda enggak jemaah? Hah? Misalnya memang butuhnya seperti ini nih. Apa namanya? iPad. Kebutuhannya untuk kerja sama untuk nyuting kajian. Dengan hanya gaya doang nggak kegunaan, tidak digunakan. Beda nggak ini? Beda. Jadi kalau beli sesuatu diutamakan untuk amal solih, itu masya Allah. Maka yang mahal itu jadinya murah di hadapan Allah. Faham nggak sih? Sesuatu yang mahal menurut manusia pada umumnya, tapi bagi orang bertakwa yang mahal itu jadinya kecil, jadinya sangat murah. Karena dia paham yang dia beli itu adalah surganya Allah. Karena hartanya disimpan di langit-langit Allah. Di Iliyin nama tempatnya. Itu paham maksud saya ya. Mau harganya 20 juta kayak 30 juta kayak ini kalau untuk kebaikan, untuk thalabul ilm rakhis, murah. Sebagaimana kita udah bahas. Apalagi kalau kaitannya kita ini dengan orang tua. Sudah bahas di pertemuan lalu. Kalau untuk tolong orang tua itu ndak ada di mata kita, di hati kita tuh mahal, nggak ada. Untuk orang tua murah. Paham jemaah? Jangan hitung-hitungan buat orang tua. Nanti kamu rizkinya dihitung sama Allah. Jangan ya. Oh sudah dihitung, kayak nyoh. Ya. Baik. Sekarang kita lihat definisi yang ditulis oleh sekarang ulama. Kalau tadi kan definisi bahasa ya. Sekarang kita lihat komentarnya pendapat ulama tentang masalah zuhud. Maaf Bapak Ibu, ini penting nggak untuk paham? Penting nggak? Biar nggak salah paham, penting ya. Nanti habis itu warok. Nah, ini zuhud dulu. Ada perkataan seorang ulama salaf, yakni Al-Imam Ibnul Jala, berkata, tulis saja Ibnul Jala, seorang ulama salaf bernama Ibnul Jala, Al-Jala, Ibnu Al-Jala atau Ibnul Jala rahimahullah. Dia katakan, Az-zuhdu huwa an-nadharu ila ad-dunya bi'aini az-zawal. 1. Zuhud itu menurut beliau memandang dunia ini adalah dengan pandangan kehinaan. Jadi memandang kepada dunia ini dengan pandangan kehinaan. Ya iya dong. Ini nanti akan saya jelaskan ya. Dalilnya ada soalnya. 1 ya, memandang dunia ini dengan pandangan kehinaan. Yang kedua, litasghari fi ainika. Kemudian sangat kecil di mata kita. Sangat kecil di mata kita.
Kemudian apa lagi yang ketiga? Fayashalu 'alaikal i'radi anha, dan sangat mudah bagi kamu untuk meninggalkannya atau berpaling darinya. Maka kemudian yang ketiga apa? Mudah bagi kita atau mudah bagi kamu untuk berpaling darinya. Itu makna zuhud terhadap dunia. Jadi zuhud terhadap dunia itu pandanglah dunia dengan pandangan yang hina dan sangat kecil di mata kita. Dan yang ketiga, sangat mudah untuk kita palingkan atau tinggalkan. Sebelum perkataan yang lain, saya mau tanya sama jemaah. Mudah-mudahan ini kayak kuliah ya, insya Allah. Ini kalau bukan di sini karena ngaji kita udah lama ya. Kalau tempat yang lain itu tulisan-tulisan gini nggak saya baca ya, langsung dalil hadis Quran gitu ya. Kalau ini kan penting soalnya menambah sakofah kita. Jadi nanti ketika masuk dalil-dalil, oh ya benar kata Sifu tadi Ibnu Jala misalnya gitu. Contoh konkret. Bapak Ibu atau jamaah sadar nggak sih atau tahu nggak sih? Kalau mudah-mudahan kalau udah tahu, kalau belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu semoga jadi keyakinan bertambah. Senikmat-nikmat manusia tinggal di dunia, senikmat-nikmat manusia tinggal di dunia dengan semua rizki yang telah berikan pada dirinya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang mayit yang ada di alam barzah mati dalam keadaan beriman. Bisa jadi quotes itu. Mudah-mudahan bisa jadi quotes kayaknya. Senikmat orang hidup di dunia dengan semua rizki yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya, itu enggak sebanding dengan kenikmatan yang dirasakan seorang mayit yang mati dalam keadaan beriman di dalam barzah. Enggak sebanding. Seandainya kota Semarang atau separuh bumi ini milik dia, itu kenikmatan yang dia rasakan tuh dengan seorang mukmin yang hari ini mati di alam barzah dengan bergeliman amal soli, gak ada apa-apanya dunia ini jam. Karena dengan kenikmatan tersebut tetap aja lelah. Faham gak? Betul apa enggak? Sedangkan orang hari ini yang mati, amin, semoga itu termasuk orang tua kita dan keluarga kita, amin, ya mereka mati dalam keadaan husnul khotimah dan beriman kepada Allah. Mereka itu kenikmatannya luar biasa. Bagaimana gak nikmat? Ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, yang Nabi SAW menceritakan tentang kejadian di alam barzah. Beberapa saat setelah ditanya orang-orang mukmin tuh, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan dia tamam, dia sempurna menjawabnya. Lalu apa yang Allah Ta'ala akan berikan setelah mereka nanti minta sholat? Nanti kita kan insya Allah minta sholat jamaah, amin, semoga kita itu jamaah. Setelah kita ditanya nanti kita kan minta sholat 2 rakaat. Dan dibentikan, ya bi, sudah cukup. Kamu saatnya menikmati pemberianku di alam kubur. Kemudian apa yang diberikan Allah setelah itu? 3 hal jemaah. 4 ya. 1, dalam satu hadis itu 3. Allah akan memberikan kuburannya itu seluas 70 hasta. 70 hasta itu satu hasta segini ya. Hasta segini ya. Ya ini setengah meter ya. Nah kalau 70 berarti berapa? 35 meter persegi kuburannya. Maka di sini nanti ulama itu khilafiyah. Apakah ini maksud 35? Apakah alam barzah itu sama dengan alam dunia ini? Soalnya kemarin saya baru buka hadis, walaupun hadis ini dhaif. Itu Nabi mengatakan, hadisnya nggak dhaif, yang sahih, hasan. Ada hadis saya kemarin buka kumpulan hadis-hadis itu, Nabi mengatakan ar-ruhu fi asma'i arba'ah. Ruh itu berada di langit-langit keempat. Masya Allah. Saya baru baca itu, baru ketemu hadis itu. Mudah-mudahan saya nggak salah baca. Kayaknya nggak salah baca saya itu. Ruh itu berada di langit-langit Allah yang keempat. Di langit Allah yang keempat. Wallahu alam apa maksud, saya belum buka syarahnya ya. Tapi jelas ulama khilafiyah antara alam barzah itu apa bersama liang lahat jasadnya kita nanti, atau nanti di satu tempat yang terpisah. Ini ulama khilafiyah. Nah, karena memang alam barzah itu perkara gaib. Paham ya? Alam barzah itu perkara gaib enggak jemaah? Ibu-ibu masih di sini? Bukan jasadnya loh. Tekan Mekah apa Madinah ini? Neneng kene diem.
Opo yang dipikir, jangan pikir kemana, ini ngajinya di sini bu. Paham ya? Ini kan tadi saya membicarakan tentang apa? Kenikmatan di alam barzah jadi orang mukmin itu luar biasa loh. Tadi 70 hasta berarti sama dengan kurang lebih berapa? 30 meter. Ya kan berarti kan kalau 2 hasta kan 1 meter kan? Ya tinggal 70 bagi 2 aja kan? 35 meter persegi. Ini tinggal 30 meter persegi ada nggak nih? Ada nih? Ini loh, ini sini 30 meter ada nggak? Hah? Ada ya 30 meter? Lebih ya? 35 meter loh. Situ ke situ 35 meter. Iya, sana-sana ya. Sana juga ada. Nah, oke lah, anggap aja lah ini nih. Ini tempat segede ini bagi kita nih. Ini kondisi orang mukmin yang baru meninggal setelah ditanyai jawabnya sempurna 70 hasta. Tempat dia di sana menikmati di alam barzahnya. Ya kita bahasanya nikmat lah. Ya, makanya jangan bilang istirahat panjang. Lupa tuh. Semoga diterima bagi Bapak Tuhan, kakek Tuhan. Ngawur. Beristirahat dengan damai gitu kan. Istirahat panjang nggak ada. Di situ nggak ada istirahat jemaah. Orang mukmin tuh malah menikmati pemberian Allah. Udah ya 30 hasta ya. Kira-kira kalau 30 hasta, 30 meter atau 70 hasta. Kira-kira kalau sebegini dikasih taman yang indah itu masuk nggak? Nah, karena Nabi kedua dikatakan Nabi SAW, Allah Ta'ala memberikan apa? Taman yang indah berwarna hijau. Bayangkan saja kalau kita tinggal di alam barzah kayak besar ini. Ya Allah, semoga itu Engkau berikan ketika kami nanti mati ya Allah. Begitu juga Engkau berikan kepada orang tua kami, kakek nenek kami dan anak keturunan kami. Amin. Itu kayak gini nih. Maka bayangkan aja husnuzon kepada Allah, ibu antum dan ibu ana atau orang tua kita udah meninggal tuh sedang berada di dalam tempat 70 hasta dikasih tuh taman-taman berwarna hijau. Amin Allahumma amin. Enggak selesai. Yang ketiga, Allah Ta'ala berikan itu sinar di dalam alam barzah itu sinar bulan purnama, cahayanya. Yang diberikan bagi kuburan dia aja. PLN itu enggak ada apa-apanya. Bulan purnama buat dia doang. Itu dengan amal yang dia bawa hari itu doang loh. Itu belum nanti doa anaknya, belum amal solih anaknya, belum cucunya juga doain, belum mantan bininya atau mantan suaminya yang doain dia gitu, belum lagi kaum muslimin ulama mendoakan, belum. Itu baru gimana? Baru kita aja. Jadi tambah lagi hadis yang lainnya. Orang mukmin di alam barzahnya diperlihatkan tempatnya pagi dan sore di surga. Jadi pagi dan sore ice breakingnya itu tempatnya dilihat tuh panggonane bahasanya tuh. Istanya di surga dilihat tuh pagi dan sore. Pertanyaannya, kalau kita kondisi kayak gitu, mungkinkah kita pulang ke rumah orang tua kita ruhnya? Mungkin nggak? Lagi enak-enak mulai mengomai, mungkin nggak? Nah, mungkin nggak bu? Nah, ini jadi bantahan bahwasannya ruh yang sudah mati itu bisa pulang 7 hari atau setiap malam Jumat. Ono loh yang berpendapat yang ono. Lagi kira-kira nek kon mulai dengan kenikmatan kayak gitu mau tetap di situ atau mulai? Mulai, aku neng kono wae. Penat dunia ini. Paham ya? Lah sekarang saya mau tanya, kalau ada orang tadi yang dikasih dunia begitu luas dengan kenikmatan kayak gitu, kira-kira kita lebih milih yang mana aja mah? Bukan berarti suruh mati meninggal langsung, bukan. Kalau disuruh tempat nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah, nggak sholat, nggak zikir, nggak ada kebelet sama sekali, hanya menikmati kayak gitu, kita pilih mana? Saya mau tanya. Ya milih ini dong. Makanya saya bilang kalau seandainya ada manusia dikasih Allah dunia nyoh misalnya gitu, PO, kita milih nanti kenikmatan di dalam alam barzah dulu sebagai awal dari kenikmatan yang tak terhingga nanti di yaumul akhir di surganya Allah. Lah kalau udah begitu jamaah, masa kita nggak mau zuhud dalam perkara dunia? Maka bener nggak? Seorang ulama Ibnu Al-Jala mengatakan, pandanglah dunia dengan pandangan yang hina. Betul nggak? Matamu melihatnya kecil dan kamu sangat mudah untuk berpaling darinya.
Faham maksud saya? Faham? Faham jamaah? Belum lagi nanti Nabi mengatakan dunia ini kalau dibandingkan bangkai, dunia ini kan seperti bangkai apa? Kambing. Bangkai kambing siapa yang mau makan jamaah? Kalau bukan binatang aja kadang nggak mau dekat. Ya kan kata Nabi kan dunia kan bagaikan bangkai kambing, khalas. Ya hina, khalas. Ya Allah enak banget ya. Ngaji gini enak nggak jamaah? Ini baru pendapat ulama gitu kan, saya baru nukil satu hadis gitu, belum mungkin hadis yang lain. Taib. Di sini kita banyak ya, saya akan memilih pendapat lagi seorang ulama salaf namanya Ibrahim ibni Adham. Ibrahim bin Adham. Tulis namanya. Seorang ulama salaf bernama Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ibrahim bin Adham. Insya Allah nanti yang di Pondok Ali Irsyad ataupun nanti mau dipelajari mau nggak enam. Kalau pondok kitab-kitab Salafiyah biasanya kalau ini nih menukil banyak ulama-ulama. Beliau mengatakan az-zuhdu salasatu asnaf. Zuhud itu dibagi kepada 3 bahagian. Zuhud itu dibagi dalam 3 bahagian atau 3 klasifikasi. Ada 3 itu. Yakni yang pertama adalah zahida fardu, zuhud yang wajib, wa zahida fadlu, yang kedua zuhud yang utama, yang ketiga wa zahida salamah, zuhud yang selamat. Jadi zuhud menurut beliau zuhud itu ada 3 bagian. Zuhud yang wajib, yang kedua apa? Zuhud yang utama, yang ketiga apa? Zuhud yang selamat. Sekarang dikasih tulisannya zuhud, harusnya nulisnya jangan 1, 2, 3 ya, ke bawah ya. Ini kalau ada papan tulis itu tak tulis. Besok-besok kalau bisa ada rezeki kita punya papan tulis tak tulis ya. Minta sama Allah, jangan minta sama makhluk. Boleh tak tulis. Jadi penulisnya 1 zuhud wajib, 2 zuhud apa? Lebih utama, yang ketiga zuhud selamat. Nah, zuhud yang wajib itu apa? Yakni fa'amma zahida fa'amma zuhdul fardiyah fa'amma zuhdu wal fardu. Zuhud yang wajib itu apa? Fazuhdu fil harami, zuhud dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalimatnya nggak usah lagi pakai, udah ngerti tentang zuhud lah pokoknya, paham ya? Kita nggak usah bahas definisinya karena udah ngerti makna zuhud. Berarti zuhud yang wajib itu apa? Zuhud dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berarti di sini nggak ada dong tulisannya zuhud nggak boleh punya kendaraan mewah, nggak ada. Zuhud nggak boleh pakai jam tangan yang 1 miliar. Oh ada loh, saya udah cerita. Bahkan jam tangan 2 miliar nih ono, saking akeh duitnya ya kayaknya. Ya Allah, gopo gitu. Tapi ya nggak apa-apa loh kalau dipakainya buat ibadah, buat sholat, buat kajian, ya kan? Ngasih orang tua, waduh. Tapi juga kalau itu udah nggak gini juga lah. Masa kalau 2 miliar ya gini-gini gitu, terus jalannya gini gitu. Ya enggak lah. Masa jalannya gini, biasa aja. Kalau ini mah murahan gitu ya. Paham jemaah? Zuhud dalam hal-hal yang diharamkan oleh itu zuhud yang wajib. Kemudian wazuhdul fadlu, zuhud yang utama adalah az-zuhdu fil halali. Masya Allah. Zuhud dalam hal-hal dihalalkan oleh Allah. Zuhud dalam hal yang dihalalkan oleh Allah. Zuhud dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Ajib nih. Zuhud yang utama berarti yang perkara halal itu dia zuhud itu. Ajib, ini gimana ini? Ya seperti siapa coba? Kalau sahabat siapa yang paling zuhud? Abu Bakar. Hartanya dikei kabeh sama Allah buat Rasulnya. Umar aja cuman posisi yang kedua, separuh hartanya dikasih.
Ya kita belum bisa kayak gitu cuma. Paham ya? Belum bisa kayak Abu Bakar ya, aduh banget. Ya semoga kalaupun belum sama saat ini, suatu saat kita mampu dan bersama beliau nanti di surganya Rasul SAW. Amin ya Allah. Ya kita minta nih, malaikat kan di sekeliling kita. Allah mendengarkan. Kita mintanya yang tinggi sekalian. Jangan, ya Allah, masukkan saya surga tingkat pertama aja nggak apa-apa. Udah bersyukur kepadamu ya Allah. Mintanya surga tingkat pertama. Tinggal jaluk Jannatul Firdaus kok ya ngelmen gitu loh. Paham ya? Jadi jangan ada tuh, ajarkan sama anak-anak doanya tuh minta surga Firdaus tanpa hisab tanpa adab bersama Nabi dan para sahabat dan ahlul bait. Mintakan juga, ya Allah masukkan saya, orang tua saya, kakek nenek saya, anak-anak saya ke dalam Firdausmu ya Allah. Gitu dong. Ya. Kemudian zuhud yang selamah, wazuhdus salamati, wazuhdu as-salamatu, dan zuhud yang selamat itu apa? Az-zuhdu fi syubhati. Zuhud dalam hal yang syubhat. Perkara syubhat itu berarti perkara abu-abu. Dia zuhud. Apa maknanya? Berarti dia tinggalkan. Dia berpaling. Masya Allah. Taib. Sekarang kita masuk, tadi kan ulama yang di zaman tabi'in atau tabi'in ya. Sekarang masuk ulama di bawahnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkomentar ya, atau memberikan pendapatnya tentang masalah az-zahid atau az-zuhdu. Ini sama dengan definisi di atas, tapi nggak apa-apa, ini kita biar lebih menguatkan lagi. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang zuhud? Zuhud itu apa? Tarkur raghbati fima la yanfa' bima la yanfa'u fid daril akhirah. Meninggalkan motivasi, meninggalkan harapan dari semua yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Itu paling ringkas tuh. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, zuhud itu apa? Meninggalkan motivasi atau harapan dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Meninggalkan motivasi atau harapan dalam hal-hal yang tidak ada kemanfaatannya untuk kehidupan akhirat. Waduh, berat ini jemaah. Saya sempat terlintas loh. Gak kepengen punya gadget saya. Gak kepengen ada WhatsApp, gak kepengen ada IG, gak ada kepengen ada Facebook gitu, sosmed. Tapi IG dan sosmed itu dikelola admin saya kan. Facebook, IG saya itu dikelola sama admin. Nah tapi handphonenya saya yang bawa. Ijal. Gimana itu coba? Hah? Handphone dikasih orang ya kan? Dikasih orang untuk dakwah. Ustadz, tolong. Untuk iya, Ustadz terima. Untuk online gitu ya. Ada juga Zoom, Google Meet gitu. Tapi handphonenya, gadgetnya saya yang bawa. Kadang pikir-pikir, saya kepengen gue pakai WhatsApp ya. Telepon kayak zaman biyen ngono. Itu di rumah masih ada tuh HP yang Samsung kayak Nokia zaman dulu. Pengen zaman, telepon SMS lah. Pengen, suatu saat nanti mungkin kayaknya. Suatu saat nanti. Saya coba sebulan nggak pakai WhatsApp ya, kayaknya bisa. Insya Allah bisa. Ibu-ibu bisa nggak bu? Hah? Yang jualan online nggak bisa Ustadz. Percaya nggak sih jamaah, ada ulama kita, ulama ini ada yang handphone itu hanya handphone jadul doang tuh ada loh jamaah. Ada seorang ulama, saya lupa nama ulamanya, sudah meninggal kayaknya beliau. Beliau itu dikasih handphone yang ada WhatsApp-nya, terus nggak mau dia. Pokoknya saya pakai handphone yang bisa telepon aja. Pengen juga itu saya. Kapan ya Allah beri kemudahan? Ya, itu kan perkataan Imam Ibnu Qayyim toh. Tapi apakah salah orang yang punya WhatsApp? Ya enggak juga gitu. Ya kalau dia bisa mengatur atau memanage dirinya untuk tidak jatuh dalam perkara-perkara yang banyak madharat, WhatsApp-nya untuk kebaikan, Facebook-nya untuk kebaikan, IG-nya untuk kebaikan, semua
Kebaikan itu zuhud. Kan meninggalkan motivasi, harapan dalam hal yang tidak bermanfaat urusan akhirat kan ya. Kan itu tadi kan. Paham gak sih? Cuman berapa persen kita bisa selamat? Wong kemarin saya baru, alhamdulillah HP handphone anak yang ada EJ-nya kan sering tidak aktif itu ya. Jarang saya pegang kecuali telepon dan urusan yang lain. Itu ketika buka jamaah, masuk berita wong sing ora aku nggak kepengen ngerti gitu loh. Paham nggak jamaah? Sifu, aduh, ibu-ibu kalau ada kayak gitu-gitu nggak usah diteruskan ya. Masuk laman opo, langsung golek liyane yang ono kajiane. Pencet sing ono kajiane we. Kajian. Sing liyane kuwi sing ono gosip opo, gosip wis. Jadinya kita tahu kan itu nggak jadi diteruskan. Karena setannya penting. Setannya itu naudzubillah tuh pinter. Delok sithik wae. Sithik wae apa-apa. Sithik wae, jadinya didelok ngono to. Masalah. Kenal juga enggak, ketemu juga kagak, ikut-ikut benci. Dan kalau udah terlanjur, empaskan di dalam hati dia muslim, dia muslimah yang juga pernah punya salah dan ingin bertobat. Kasih udzur, selesai, nggak usah diteruskan. Nanti ketemu teman, nggak taunya jengklit. Jangan ya, ibu-ibu ya, hati-hati megang sosmed ini juga buat saya khususnya. Saya aja nih mungkin ada sekian ribu di WhatsApp saya yang nggak saya buka, grup-grup yang nggak penting itu. Kalau udah kebanyakan saya buka langsung ke apa tuh, chatnya tak hapus kabeh itu, paham maksud saya? Paham ya? Kan udah sampai 500, 600 satu grup tok loh itu. Nggak tak buka ya nggak penting bagi saya kan. Waktunya kan. Masuk, clear chat. Seret. Pernah clear chat yang pencet apa? Live group. Wassalam. Ini salah paham. Aduh. Terus saya klarifikasi. Afan nggak sengaja saya. Mau kan gitu kan jaraknya dikit toh. Antara clear chat sama live group kan dikit toh. Aduh. Apalagi pas grup teman atau keluarga yang lagi bersih tegang. Kita nggak mau tahu kepencet live group. Wah itu jadi heboh itu. Apa mana yang baperan. Wah sudah. Ya. Coba kayaknya bener. Saya harus cek. Supaya saya nggak bohong. Mau bener toh? Satu grup 673. Grup lain 447. Satu lagi 373 itu udah tak hapusin kemarin-kemarin itu. Wih syake lah pokoknya. Makanya kalau ada teman-teman yang jamaah yang WA-nya nggak langsung saya balas, mohon dimaafkan ya. Kalau nggak dibalas, telepon aja. Saya lagi belajar ngurangin deloin wong, termasuk statusnya orang. Kalau nggak penting itu nggak usah diliatin. Paham jamaah? Itu banyak lagi ya. Ada lagi Imam Ibnu Qayyim nanti berpendapat mirip-mirip dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itulah yang dimaksud zuhud. Dan dalilnya mana? Dalilnya itu Quran ayat surah Al-Maidah ayat 87. Sebagai mengcounter Al-Maidah ayat 87. Ini sebagai counter orang yang dia betul-betul meninggalkan dunia seluruhnya. Surah apa tadi? Al-Maidah ayat 87. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, janganlah kamu mengharamkan thayyibati yang baik. La tuharrimu thayyibat. Jangan kamu mengharamkan yang perkara yang baik. Ma ahallallahu lakum. Yang perkara yang baik itu yang halal dari Allah buat kamu. Bener gak terjemahannya gitu? Itu terjemahan saya loh ya. Hai orang yang beriman kepada Allah, wahai kamu yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah berupa kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala halalkan bagi kamu. Artinya kalau ada orang berpikir zuhud itu dia tinggalkan semua perkara yang halal tadinya, itu salah jamaah. Berarti dia mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Misalnya kayak tadi, dalil ini kan bisa dipakai buat apa? Kalau dia punya rumah mewah dan megah, halal nggak itu? Kalau dia cari dengan perkara yang halal dan thayyib, nggak maling, nggak nyuri, nggak ghish, nggak ghoror, nggak riba dan seterusnya, boleh nggak? Hah?
Boleh banget dong. Punya motor mewah, mobil mewah, handphone gonta-ganti. Perkara mubah kan? Mubah. Jangan diharamkan. Soalnya ada di luar sana yang mengharamkan televisi. Mengharamkan handphone. Tunggu dulu lah, gunanya buat apa? Ini kan perkara halal. Asal muasalnya handphonenya halal enggak? Teknologi itu halal enggak? Jangan diharamkan. Yang benar tinggal dua, dipergunakan untuk kebaikan atau tidak digunakan, cari yang lebih jadul misalnya. Kan tinggal pilihannya dua. Karena kita nggak boleh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi dalil tentang larangan mengharamkan dihalalkan oleh Allah, dalilnya apa? Al-Maidah ayat berapa? 87. Bahkan kata para ulama, wa huwa jahlud dolal wad dolal. Orang yang mengharamkan dihalalkan oleh Allah itu bodoh dan tersesat. Itu kata para ulama. Jadi orang-orang yang mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan nabinya, mereka itu dua hal terjebak, kebodohan dan kesesatan. Jadi bodoh dan sesat. Faham ini? Faham? Semoga mudah difahami. Kemudian dalil yang kedua dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan sahih ya. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada hadis ini. Riwayat Imam Muslim singkat ana. Dan ada dalam kitab Majmu' Fatawanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nabi itu pernah berpesan, nanti hadis ini sampai kita. Hadis ini juga nanti bagian dari zuhud. Nanti akan sampai. Tapi dalil tentang zuhud itu juga ini nih. Jadi kalau dikasih dunia, 3 hal yang harus kita lakukan. 1, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat buat kamu. Jadi bersemangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat buat dirimu. Jadi apa yang dikasih oleh Allah, gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Itu kata Nabi. Yang kedua, wasta'in billah. Jadi di dunia ini kalau zuhud itu adalah orang yang bersemangat dalam hal yang bermanfaat, sekalipun dikasih dunia pada dirinya. Yang kedua apa? Wasta'in billah. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu banyak memohon pertolongan kepada Allah. Banyak doanya. Banyak doanya. Saya ulangi, yang pertama, mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Jadi zuhud itu orang-orang yang dia selalu bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Yang kedua apa? Wasta'in billah. Selalu memohon pertolongan kepada Allah atau banyak doanya kepada Allah. Terutama kalau dikasih dunia, ya Allah jadikanlah harta titipan ini ringan hisabnya di yaumul akhir. Ya Allah jadikanlah harta ini menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan. Ya Allah jadikanlah harta ini menjadi sarana untuk mendapatkan surga firdausmu yang tertinggi. Gitu jemaah. Yang ketiga apa? Wala ta'jaz atau wala ta'jiz wala ta'jaz sama. Dan orang yang zuhud itu dalam hadis ini orang yang tidak lemah atau tidak bermalas-malasan. Wala ta'jaz atau ta'jiz. Dan tidak lemah atau tidak bermalas-malasan. Kira-kira kalau dalilnya begitu masuk enggak? Masuk. Kita sampai jam berapa nih? Kok tafadhol sampai jam 12 doer aku. Sampai jam 11 aja ya. Oh tafadhol nanti sampai zuhur. Kelamaan. Ini minuman saya. Boleh minum ya? Bismillah. Masya Allah. Masalah zuhud selesai. Sekarang kita berbicara apa itu wara'. Jadi nanti kalau sudah zuhud, definisi zuhud dan komentar ulamanya, dalilnya sebagian sudah. Nanti kalau ketemu dalil-dalil yang lain untuk aplikasi keutamaan dan aplikasi zuhud dan wara'. Paham ya? Nanti dalil-dalil dalam bab ini itu dalilnya berisi apa? Keutamaan dan aplikasinya bagaimana? Paham jemaah? Paham? Ya. Nanti kalau ketemu dalil, oh benar kemarin definisinya gini kata ulama ini. Dalilnya ini, wah itu enak banget tuh. Koyok kuliah ya.
Sekolah ini, kita sekolah ini, sekolah Ahad pagi. Nanti podo kayak grup sebelah ini. Jangan sekolah bahasa, madrasah. Apa namanya Mas? Kita Husnul Khotimah nama majelisnya ya. Mata Haka, Majelis Taklim Husnul Khotimah. Ini jadi madrasah kita. Sekarang wara'. Apa itu wara' Ustaz? Wara' ini cakep nih. Wa ammal wara' fahuwa masdar wara'a yara'u wara'an. Wara' itu bahasa mudanya itu berhati-hati atau waspada. Ya. Wara' itu berhati-hati bahasa mudanya ya. Berhati-hati atau waspada. Paham? Dalam pengertian yang lain, wara' itu banyak ya. Ini dari sisi bahasa ya. Berhati-hati, waspada, dalam kurungnya lagi atau apa? Menahan diri. Menahan diri. Itu tentang apa? Wara'. Terus itu dari sisi bahasa ya. Diperkuat oleh seorang ulama dari sisi bahasa. Definisi dari sisi bahasa itu tadi gitu. Diperkuat lagi dari seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Faras. Ibnu Faras. Seorang ulama salaf bernama Ibnu Faras. Beliau mengomentari tentang wara'. Wara'a yara'u wara'an. Wari'atan wara'un ya. Apa kata Ibnu Faras? Makna al-wara'u maknanya adalah wahiyya al-kafu amma la yanbaghi. Seseorang yang menahan dari hal-hal yang tidak semestinya. Jadi wara' itu menurut Ibnu Faras dari sisi bahasa menahan dari apa-apa yang tidak semestinya. Menahan diri dari apa-apa yang tidak seharusnya. Berarti wara' itu apa tadi? Hati-hati juga kan? Hati-hati, waspada, menahan diri. Itu wara'. Benar toh Ibnu Faras mengatakan menahan al-kufu amma la yanbaghi. Menahan dari semua hal yang tidak seharusnya. Itu wara'. Coba kalau zuhud dan wara' digabung jadi satu. Itu amalia hati dulu atau amalia jasad yang tampak sebenarnya? Jadi zuhud dan wara' ini amalia hati atau amalia jasad Bapak Ibu? Batin apa zohir? Batin dulu, nggak mungkin zohirnya langsung. Lo kalau batinnya menyukai, kemudian jasadnya itu di pandangan orang itu nahan, nanti ketika sendiri dikerjakan itu naudzubillah. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Ya, ibu-ibu masih kuat? 15 menit lagi selesai. Insyaallah. Sampai jam 11. Sekarang kita lihat dari sisi istilahiyah. Ini dari istilahiyah ya. Anal wara'a yakunu fil mushtabihati allati qad yakunu fiha haramun aw makruhun. Wara' itu dari sisi istilahiyah itu menahan dari perkara-perkara, menahan diri dari perkara-perkara syubhat. Kalau tadi zuhud kan meninggalkan ya. Kalau zuhud tadi kan meninggalkan ya. Paham ya? Kalau zuhud kan meninggalkan, ini menahan. Wara' itu berarti berwaspada, berhati-hati atau menahan diri dari perkara-perkara syubhat. Allati qad yakuna fi haramun aw makruh. Yang mana sungguh perkara syubhat itu, saya ulangi ya. Wara' itu berarti menahan diri dari perkara syubhat yang sungguh di dalamnya ada perkara haram atau makruh. Yang sungguh di dalam perkara syubhat itu pasti ada haramnya dan makruhnya. Contoh,
Contoh, di warung makan tersebut jual saren. Paham saren? Tahu Bu? Nah, saren itu digoreng nopo direbus? Digoreng misalnya ya. Itu jadi syubhat enggak? Iya kan dari dapur yang sama. Paham ya? Atau di warung tersebut, ini warok namanya. Di warung tersebut jual, contoh saya sebut aja brandnya, bukan tempat makannya ya. Secara umum, dia Japanese food, Korean food, Chinese food, yang notabene nanti pakai sake tambahannya atau anciu ya. Anciu, pokoknya arak Cina gitu. Yang supaya tambah lezat masakannya. Tapi di sana juga nyiapkan makanan yang halal. Satu tempat resto atau mat'am, tempat makan yang nyiapin kayak gitu. Ini syubhat. Waroknya jangan datang, tinggalkan itu, nahan diri. Ya karena dari satu dapur yang sama. Apalagi di warung itu ada frognya. Frog tahu? Khinzirnya, babinya. Ya khalas. You and me and. Udah iso mangan yang ngono ngapain? Masih banyak makanan yang halal kok malah tekan kono. Kayak orang nanggon-gonan weh. Faham jamaah? Ustadz, di sana nggak ada makanan haram Ustadz. Makanannya halal, tapi ada khomernya Ustadz. Nah, ini ada dalilnya. Nabi melarang, kita udah bahas ya, melarang belanja, ya kita udah bahas itu, yang dia jual khomer, khalas. Itu pertemuan yang lalu kayaknya. Ya kalau belanja keperluan saja itu ada haram, itu namanya warok namanya. Paham ya? Kalau memang udah nggak ada lagi Ustadz tempat yang adanya di situ keperluan saya, itu udah kita bahas. Ya tuku wae. Oh, memang kita butuhnya pas butuh di situ misalnya, nggak ada lagi tempat yang mendesak. Itu betul kebutuhan pokok, ya beli nggak apa-apa dengan banyak istighfar aja, minimal jatuh dalam perkara syubhat itu. Karena tempatnya tempat syubhat itu. Paham? Paham ya? Nah itu menurut siapa tadi? Menurut pengertian definisi secara istilahiyah. Dia menahan diri dari perkara syubhat yang sungguh akan didapatkan atau ditemui di dalamnya perkara haram atau yang makruh. Faitawarra'u amma fihi syubhati khasyatil wuqu'i fil mahdhuri. Yang kedua, maka dia menahan dirinya dari perkara syubhat tersebut karena takut terjatuh dalam perkara yang haram. Itu yang kedua tuh. Maka dia menahan dirinya dari perkara syubhat tersebut karena takut kepada Allah. Takut itu dalam kepada Allah terjatuh dalam perkara haram. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Makanya ini berat ini. Makanya ini kan tazkiyatun nufus banget ini. Ini mainan hati. Ini semua kan amalia hati. Tinggal kita nih mau melakoni apa ora gitu. Ora apa-apa dosanya paling sithik. Berarti kurang warok. Sampai kemarin saya nggak usah sebut namanya ya. Ada seorang dai yang dia dari pondok tradisional. Sampai saya ingat itu, saya nonton kajian ini sengaja saya ingat tentu sama-sama kiai muda lah, ulama muda. Sampai dia ini memuji si ulama ini. Sing waro iki ya sing deknen. WhatsApp wae ora duwe yo. HP-nya HP jadul. Sebelum dia ngomong ngono toh, siapa orangnya? Komentar belakang, "Kulo niku duduk kuwe lek, bukan kamu. Warok niku kayak ini di iso duwe WhatsApp tapi enggak duwe WhatsApp. Ini warok." Menurut takarannya ahli ilmu ya, orang Indonesia loh itu. Detik iki ora duwe WhatsApp. Ajib ya. Dan saya husnuzon ya nggak ada YouTube juga gitu loh. WhatsApp nggak punya tapi duwe YouTube gitu. Paham ya maksud saya? Bukan berarti ditinggalkan. Karena mungkin dia yang paling tahu dirinya. Kalau saya punya takutnya nanti hal buruk itu datang. Tapi kalau kita kan urusan pekerjaan, ya kan nggak bisa jamaah.
Apalagi di pemerintahan, di PLN nggak ada WhatsApp kok repot nanti Mas. Akhirnya nggak iso kerja. Terus Mas Ender nggak iso jualan kok pesanan orang piye. Paham ya? Juragan kontrakan di keluhan anak kontrakan piye. Ya gimana lagi? Sekarang lagi dokter-dokter itu seperti saya ceritakan kemarin, sampai ada saya punya kenalan dokter di Karyadi itu, maaf ya Mas, sampai ke kamar mandi dia itu bawa handphone. Sampai nanya, Ustadz gimana caranya saya kalau ada telepon masuk? Karena dia kan bagian bedah. Kadang itu konsul Ustadz, residen saya atau juniornya itu sudah dokter bedah itu concern pasien dia misalnya dia lagi di rumah butuh penanganan mungkin lagi sekarat. Kau nelpon Ustadz, kadang-kadang saya kebablasan jawab salam dalam kamar mandi misalnya gitu. Ya kalau ini jawab salam kamar mandi itu namanya latah yang dimaafkan kan. Tapi dokter kalau bisa ya jangan jawab salam, saya bilang itu. Ya udah jawab aja ke sebutuhnya. Karena kemarin kita bahas tentang adab di kamar mandi. Itu kita bahas fikih kemarin, fikih Syafi'i dan Hambali di Banyuwangi itu. Setiap ahad pagi pada subuh. Itu adab-adab masuk kamar mandi, di dalam itu ya nggak boleh ngomong yang nggak bermanfaat. Makanya ibu-ibu atau mas-mas yang di kamar mandi masih nyanyi itu menyelisih ulama madhab. Di kamar mandi itu nggak boleh lama-lama aja. Apalagi bawa gadget dalam kamar mandi, ngapain? Nggak boleh. Baik, kita sekarang masuk pendapatnya atau komentarnya para ulama salaf. Butuh ya insya Allah ya. Kayaknya tulisannya udah banyak banget itu. Sudah banyak banget, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang perkataannya seorang tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Berkatalah Sufyan Ats-Tsauri perihal tentang wara'. Wara' itu ma ra'aita ashala minal wara'i ma haka fi nafsika fatarakahu. Wara' itu kata Sufyan Ats-Tsauri, apa saja yang kau pandang mudah untuk menahan diri dalam jiwamu, maka tinggalkanlah. Apa saja yang kau anggap mudah, apa saja yang kau pandang atau kau anggap mudah untuk menahan diri, mahaka fi nafsika, apa-apa yang berada dalam jiwamu berupa keraguan gitu. Saya ulangin ya. Ma ra'aita ashalu minal wara'i mahaka fi nafsika fatarakahu. Apa saja yang kau pandang atau kau anggap mudah untuk kau tinggal, untuk kau tahan, bukan meninggalkan, untuk kau menahan di dalamnya berupa hal-hal yang meragukan, maka tinggalkanlah. Saya ulangin. Apa-apa yang kau anggap atau kau pandang sangat mudah untuk kau tahan dirimu berupa hal yang meragukan, maka tinggalkanlah, jauhkanlah. Itu wara'. Jadi kalau hati kita ini mandang ini kok saya ragu ya, halal atau haram ya, kan sebenarnya mudah untuk kita tinggalkan, paham nggak? Tapi kita anggap nih, ini halal atau haram ya, misalnya gitu kan, itu kan kita pandang di dalam hati kita nih, ini bisa saya tahan ini, itu nahan namanya, nahan kan menahan itu namanya wara'. Nahan ini ragu saya ini halal atau haram, fatarakahu, tinggalkan, jauhkan. Sama jemaah, datang kajian isinya ngelek-ngelek kayak wong, ngelek kayak kelompok liyane, menghujat, menghina dan seterusnya, wis rasa krungu, tinggalkan majelis kajian itu majelis syubhat. Apalagi kondisi gini anak-anak bangsa dipecah belah kaum muslimin. Wes ora kanggo, Ahlussunnah tuh nggak suka begitu. Paham ya? Kalau bisa dipersatu. Walaupun susah untuk mempersatu sesuatu yang berbeda semuanya. Yang kita punya saudara kandung aja tetap berbeda. Disatukannya pikirannya belum tentu bisa. Kita punya anak-anak juga berbeda. Yang punya itu kan gimana? Nah apalagi kita berkaitan dengan menjunjung tinggi Islam. Yang penting sama saudara muslim. Lu mau ormasnya apa, mau madhabnya Hambali, mau madhabnya Syafi'i, mau madhabnya Maliki. Kita saudara muslim, tanggalkan pakaianmu, kita bangun negeri ini, bangun agama dan negeri ini di atas keimanan dan amal saleh. Selesai kan? Gak sepakat. Kalau berkaitan akidah kita gak ada toleransi loh kalau akidah ya. Kalau urusan fikih kita berbeda, it's okay.
Paham ya? Paham ini jemaah? Paham ya? Pokoknya akidah gak ada toleran. Tapi kalau fikih, oke kita toleran. Ya masa kemudian kita menghalalkan nikah mut'ah? Syiah itu kan sholatnya cuma 3 waktu jemaah. Syiah itu kan sholatnya cuma 3 waktu. Ya kita gak ada toleransi dengan masalah Syiah. Salah satu yang sangat gencar itu mentahdir habis-habisan Syiah itu ya anaknya Fadilatul Syekh Maimun Zubair. Mbah Mun itu namanya Kiai Najih. Kencang itu, alim itu. Nah, baru denger ya. Nah, itu top itu. Enggak, jenengan gak usah ikut. Nah, nanti takutnya biar saya aja yang nonton gitu. Masya Allah itu. Nah, urusan Syiah, sekuler, kapitalis habis itu dibuat dia. Wadah, udah sepuh. Ya, itu anaknya Mbah Mun itu. Berilmu, udah sepuh. Ya semoga kita dikumpulkan dengan ulama yang jauh lebih baik lagi, minimal seperti beliau dalam akidah. Maksudnya dalam cara pandang. Kalau akidah, yes, beda-beda tipis lah. Lanjut jemaah. Dari sini masalah wara' udah paham. Berarti kalau di sini aja pengertiannya paham nggak tentang wara'? Paham nggak jemaah? Paham ya? Nah sekarang kita akan bahas di sini dua hal tersebut sekarang dua hal tersebut menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau ulama kita, ada juga dalam syarah Riyadhus Shalihin. Sekarang kita akan membahas dua poin tadi, zuhud dan wara' menurut kacamata menurut penilaiannya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi zuhud dan wara' sekarang jadi satu. Paham ya? Zuhud dan wara' sekarang jadi satu. Tadi kan zuhud sendiri, wara' sendiri. Sekarang zuhud dan wara'. Wara' itu dari kesimpulannya. Kesimpulan zuhud dan wara' itu apa? Kesimpulan zuhud dan wara'. Wa bihada yatbina anna az-zahada a'la min al-wara'. Ya. Wa bihada yutbiyani anna az-zahada a'la min al-wara'. Li'anna al-wara' tarku ma yudar wa zuhdu tarku ma la yanfa'. Nah, di sini kita akan menggabung kesimpulan antara zuhud dan wara'. Katanya Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, menurut pendapat-pendapat ulama salaf terdahulu disimpulkannya, maka dalam penjelasan tersebut sungguh akan ditemukan zuhud itu lebih tinggi dibandingkan wara'. Maka dalam dua perkara zuhud dan wara', sungguh zuhud itu lebih tinggi levelnya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan wara'. Kenapa? Li'annal wara'a tarku ma yudar. Karena wara' itu meninggalkan apa-apa yang madorot. Ya, apa-apa yang mendatangkan madorot. Ya benar dong. Tadi kan menahan diri dari yang syubhat toh. Karena tahu kalau ada yang haram. Paham ya? Wara' tadi kan itu kan meninggalkan apa-apa, menahan diri untuk tidak jatuh dalam perkara syubhat karena tahu ada yang haram dan makruh di dalamnya. Nah, di sini kata ulama, saya ulangin ya, dalam dua penjelasan di atas zuhud dan wara', sungguh zuhud itu lebih tinggi levelnya, derajatnya dibandingkan wara'. Kenapa? Karena wara' itu meninggalkan apa yang madorot, apa yang akan datang dalam keburukan. Wazuhdu atau wazahida tarku ma la yanfa'. Sedangkan zuhud itu apa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Paham nggak maksudnya? Kalau wara' itu meninggalkan hal yang timbul ada keburukan di dalamnya, syubhat itu kan pasti ada keburukan, ya kan ya. Sedangkan zuhud enggak, pokoknya segala yang nggak manfaat ditinggalin, sekalipun perkara yang mubah. Kayak tadi itu loh. Pak, wajar nggak kalau zuhud itu lebih tinggi? Secara definisi, nah coba kalau ini gabung dua-duanya, inilah nanti semoga kita sampai nanti di situ ya jamaah. Semoga diberi kemudahan.
Sebenarnya ini masih banyak lagi ya, definisi-definisinya banyak lagi. Nanti sampai kemudian nanti zuhud dan warok ini dibagi lagi 3 bagian. Nah, ini saya rasa cukup dulu. Mudah-mudahan dengan pengertian ini Bapak Ibu bisa paham. Berarti dari semuanya zuhud dan warok ini amalia hati ya, betul nggak nih? Permainan hati ini, amalia ini ya, yang nanti akan terimplementasi atau tereksplor dengan apa? Amalia zohiriyah. Semoga kita diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, hada wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya pada kesempatan ini, kami persilahkan. Ini baru muqaddimah, belum hadis pertama loh, belum. 1,5 jam masih membahas teori. Gak apa-apa. Ada yang mau bertanya silahkan cuma. Yang mau minum silahkan. Fadhol. Perkara yang lain juga boleh kalau ada. Monggo Bapak. Dalam ya, betul. Terus pertanyaannya, iya. Ji, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ini pertanyaannya cerdas ini, Barakallahu Fik. Semua definisi tadi itu adalah objektivitasnya general. Objek itu general, secara general, umum. Yang kebanyakan manusia menilai itu haram, makruh atau syubhat, atau ada madorot, keburukan di dalamnya secara umum. Dan secara umum semua sepakat. Secara umum ini siapa? Alim ulama, bukan manusia, bukan manusia awam kayak kita. Jadi saya bilang secara umum itu menurut siapa? Alim ulama dari semua madhab. Faham ya? Terutama akidahnya akidah Ahlussunnah, bukan akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa Ustaz? Orang yang meyakini dalil dan hadis itu pakai akalnya. Jadi sering mentakwil dengan akal itu Mu'tazilah namanya. Semua harus realistis dengan akal. Ya kan nggak semua bisa realistis jemaah. Kalau semua harus direalistis, dia bisa nggak merealistiskan itu buruk sampai ke Sidratul Muntaha? Bisa Ustaz, buktinya ada Star Wars, ya kan ngawur itu. Itu ngawur meneh ini. Ada di Avengers, ini kan ngawur itu. Ya, jadi kan tidak semua itu harus bisa realistis dengan akal. Kalau Mu'tazilah itu dia dengan akal. Yang dimaksud sini ulama-ulama yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dari berbagai macam mazhab. Mereka bersepakat ini dianggap madorot, ini dianggap haram, syubhat dan seterusnya. Tapi kalau ukurannya kita, jadi repot nanti. Standarnya bukan standar normatif, berarti standar ganda Pak. Paham ya maksudnya? Menilai jadi kacamatanya nggak objektif, karena menurut kacamata kita. Paham ya Pak? Tapi Bapak benar kalau menurut saya ini bermanfaat, tapi menurut aku nggak bermanfaat. Misalnya, nanti itu kalimat ini syubhat loh Pak. Nanti bisa sampai apa? Contoh ngapunten ya, kita sepakati ya. Oh bagi saya ribawi itu ada manfaatnya. Loh kan nggak bisa Pak. Kalau menurut dia itu standar dia itu manfaat, nggak ada madorotnya, lah kan repot. Kan ulama akhir zaman kan tidak juga kemudian mengharamkan seluruhnya. Produknya asal muasalnya kan haram. Tapi kan diperbolehkan kalau misalnya itu dipakai fikih kontemporer ya. Dipakai misalnya bank-bank konven ini untuk media transferring. Berarti kan masih ada jasanya. Juga masih berijtihad. Mesin ATM itu tidak termasuk bagian dari transaksi ribawi. Faham ya? Terus apa lagi nama itu? Mesin apa jenengan itu yang kita pakai debit itu loh. Jangan yang kredit card loh ya, debit card. Apa namanya? LCGC. Oh, tapi LCGC itu low cost green card. LCGC kayak itu. Itu jangan dikatakan itu transaksi ribawi karena itu termasuk proses jual beli yang kontemporer.
Ini juga kan lagi digodok ya tentang kehalalan e-money misalnya. Virtual dompet ya. Karena suatu saat nanti ketika semua itu sudah memakai virtual money namanya. E-money itu nanti suatu saat nanti akan jadi perkara halal. Karena sekarang ini minimal syubhat loh. Untuk dikatakan halal 100% sulit. Karena notabene Indonesia masih memakai duit kartal. Masih pakai duit yang zohirnya ada Pak. Kertas sama logam. Itu nanti jadi syubhat ketika gak bisa dikatakan haram sepenuhnya akhirnya. Karena memang sekarang hampir semua itu sudah menggunakan itu. Contoh masuk tol. Uang parkir sekarang Pak. Di hotel-hotel tertentu atau di mall itu udah gak bisa pakai uang cash. Wongnya ora ono, diajak ngomong sama tiangnya piye? Mas, ono kembali nopo ora Mas? Iki piye ora iso kan? Nah, makanya kalau ini dipukul rata haram, menurut orang haram, menurut saya ada manfaat. Nah, ini kan standarnya kan standar jenis standar ganda dong. Pak, ini contoh yang lebih luas ya Pak. Suatu saat nanti kalau seandainya semua udah pakai virtual money atau e-money, itu bisa jadi perkara yang akan mau tidak mau lah. Karena kalau kita tinjau Pak, kita memakai fulus kartal aja ini dari sisi syariah memang, paham maksud saya? Paham ya? Ya kita banyak inflasinya lah, ya kan? Banyak terzolimin gitu kan? Ya tapi kan mau nggak mau nih jadi alat tukar menukar, maka jadi perkara mubah. Akhirnya perkara mubah ini diperbolehkan, bagian dari alat tukar menukar diperbolehkan akhir. Na'am hadza wa ta'ala, semoga kalau saya salah diampuni oleh Allah. Demikian Pak. Semangat. Ada lagi ibu-ibu mau bertanya? Dari tadi kayaknya agak rame. Kayaknya menyimpan sekian pertanyaan, saya husnuzon. Mau gak silakan. Dalam? Oh iya. Gak boleh. Rum kok halal skondi. Ada yang mengatakan rum halal ya. Yang halal mengeluarkan apa? Mui. Halal itu ada tulisan muinya enggak? Hah? Itu beli beneran atau gimana? Rum itu apa Bu? Rum itu rum itu kan apa kan? Anggur yang difragmentasi ya? Hah? Iya kan? Ya kan nggak boleh. Ini fatwa ulama loh. Ada orang jual bir yang tulisan 0, sekian persen, 0%. Itu tetap aja haram. Wong bir kok. Kan asal muasalnya dia barang haram. Kemudian diminimalisir kadar alkoholnya jadi 0%. Alkohol ini kan berasal dari etanol, kemudian dicampur metanol, nol-nolan gitu tuh. Yang boleh itu ketika jadi campur dengan bibit pewangi untuk parfum, sesuatu yang tidak dikonsumsi. Itu jadi halal yang bukan dikonsumsi. Kalau hanya dipakai, cet, dipakai sholat boleh-boleh. Lah salah kalau orang bilang gak boleh pakai parfum yang alkohol, bolehnya non alkohol. Lah yang bilang gak boleh siapa? Yang nggak boleh itu parfum yang beralkohol itu ketika dipakai disemprot terus setengah botol diminum. Insya Allah dilarikan ke rumah sakit habis itu. Oh itu kena mata aja itu rasanya perih ya, apa meniki melebu lah. Jadi artinya kalau sesuatu yang sudah jelas secara umum ulama sepakat mengatakan itu haram, kayak tadi loh bir, ini kan hanya kiasnya ya, bir tetap aja haram. Sekarang khamar hanya diminum setetes, misal contoh ya, dia minum sitik gitu. Cuman ngerasain gini ngambil jari. Halal atau haram? Saya mau tanya, sitik ini dimasukin gini. Ini misalnya ya, ngerasain katanya vodka enak sama wine contoh. Halal atau haram? Di luar negeri bagi teman-teman, ada teman saya yang ya tugasnya memang ke Eropa gitu kan. Minuman mereka ketika nggak paham tuh wine. Karena wine ini minumannya enak, nggak memabukkan, karena kondisinya apalagi musim dingin, yakni salju itu menghangatkan tubuh. Ustaz gimana hukumnya? Haram.
Lu mau gimana, yang ngomong Allah dan Nabi dan ulama sepakat itu haram. Saya punya murid minum vodka gitu ya, atau minum minuman mabuk yang khamar kelas-kelas yang menengah lah. Dia punya teman kalau minum teguk aja tuh langsung mabuk jamaah. Dia tuh 2 sloki nggak mabuk. Tetap haram kan? Ya haram toh akhi. Antum dia kalau minum 2 tuh nggak mabuk dia, malah tenang. Mulutnya aja yang bau. Orangnya kayak gitu. Nah, jadi soalnya ada ini yang tersebar. Ini beneran ya, wallah alam ini ceritanya sahih karena dia sudah tahu tentang coffee shop ini, salah satu brand kopi susu dicampur rum dan tersebar kemana-mana nih. Coffee shopnya coffee shop sekarang coffee shop shop iga, nah coffee shop gitu. Ini kesebar mana-mana, dikasih rum haram. Udah cari warung kopi yang liane, masih banyak warung kopi dalam. Beda dengan yang tadi Bu, dengan yang rum tadi itu kan memang asalnya itu kan bagian dari khamar. Sedangkan tape ini kan bukan sesuatu yang diminum, dia kan dimakan. Tape itu kalau di Medan difermentasi lagi itu jadi tua. Nah, sekarang kalau tape itu haram, terus bagaimana durian Bu? Nah durian itu asal muasalnya itu halal kan, apalagi monti, montong Gunung Pati. Terus musangking apa jenenge niku? Itu kan kadar alkoholnya tinggi. Ya memang dia sudah ada alkoholnya. Paham ya? Saya. Itu yang sudah berapa hari, Bu? Ya kalau itu minimal jadi syubhat ya Bu. Kalau memang itu memang sudah berubah daripada pada umumnya rasa tape itu udah berubah. Paham ya? Rasa tape itu udah betul-betul berubah gitu. Tidak sama dengan pada umumnya ya jadi syubhat. Minimal syubhat, saya nggak berani mengatakan haram, kan ragu. Nggak laku. Tapi ulama mengatakan itu pada umumnya ya halal Bu. Yang salah itu ketika tapi di fermentasi namanya, bukan fragmentasi, fermentasi salah. Difermentasi lagi, kemudian didemke toh, di malam ke jadi minuman tuh yang salah. Itu jadi khamar. Ya halal itu kan makanan Bu. Ya kan telo toh. Asal muasalnya kan telo deh. Ketan itu bukan telo. Oh, yang hitam itu ya? Ya halal. Ya halal. Tape itu udah ulama sepakat tuh halal Bu, mubah. Lah kalau yang tadi onorume itu kan khamar udah memang seperti anciu, sake itu sudah haram, anciu. Nah kayak gitulah. Ya duren itu nanti tape itu bisa sama dengan duren karena kadar alkoholnya duren itu bisa lebih banyak dibandingkan tape loh. Duren tertentu tuh kadar alkoholnya tinggi loh. Malah semakin tinggi makin enak. Lah terus kalau kita bilang duren haram ya ini parah ini. Malah enak itu. Saking manisnya jadi pahit gitu. Bener nggak sih? Ya Allah berilah duren. Yang pahit itu tuh enak itu Masya Allah tuh. Ya itu kan halal nggak bisa kita bilang haram. Justru kalau yang manis, kalau belum ada pahitnya kurang toh. Kemarin saya tuh dikasih Bu, iya di Zizki ya, nggak berat tuh, besar banget nih montinya. Musim hujan ini kan gagal panen. Saya dikasih gede ini loh, bijinya kecil itu. Masya Allah jam ini ngomong aja ya, nanti mudah-mudahan antum merasakan itu. Durian monti ini tuh Bu, bijinya kecil tuh kriuk-kriuk kerak-kerak gitu udah kuning, manis loh Masya Allah. Saya Masya Allah ini ciptaan Allah kayak gini. Walaupun dengan durian musangking tetap yang warna orange itu lebih
Tetap itu ya. Udah enak ini. Kok jadi ngomong makanan sih Bu ya? Aduh, jadi pengen. Oke. Ada lagi? Cukup ya, saya rasa ya udah 11:04. Mudah-mudahan ini bisa. Nanti kita akan bahas hadis pertama itu tentang halal, haram, syubhat. Nanti kita akan bahas insya Allah. Kalau nggak salah dulu hadis ini pernah kita bahas dulu di hadis Arba'in Nawawiyah di situ di luar ya. Nanti kita akan bahas nanti insya Allah. Semoga bermanfaat, bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Kita akhiri dengan ini halal atau haram ini? Halal. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.